Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dia Wahyu Oktavia, mahasiswa UNY 2020 dari Prodi Tata Rias dan Kecantikan. Nah, di video kali ini Dia akan membahas sedikit tentang materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan atau yang sering kita sebut sebagai PKN, di mana dalam materi ini dia akan membahas tentang asas kewarganegaraan apa aja sih yang digunakan di Indonesia dan cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia itu menurut undang-undang bagaimana sih? Ini videonya. Nah, menurut dia di setiap negara itu memiliki asas kewarganegaraan masing-masing. Salah satunya yaitu yang ada di negara kita, negara Republik Indonesia. Secara umum, kewarganegaraan adalah suatu keikutsertaan menjadi anggota yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan juga warga negaranya. Sedangkan asas kewarganegaraan adalah dasar hukum bagi kewarganegaraan untuk penduduk atau warga di sebuah negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menyatakan bahwa Indonesia dalam menentukan atau menetapkan kewarganegaraannya itu dibagi menjadi 4 asas. Nah, dalam menetapkan kewarganegaraannya, yang pertama yaitu ius sanguinis, di mana dalam penetapan ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan. Nah, sedangkan yang kedua yaitu ius soli, di mana dalam asas ini menetapkan kewarganegaraan itu berdasarkan tempat lahir. Sedangkan yang ketiga yaitu asas kewarganegaraan tunggal, di mana dalam asas ini menentukan suatu kewarganegaraan bagi setiap orang dan dalam masyarakat Indonesia ini tidak diperbolehkan untuk mengikuti kewarganegaraan ganda. Sedangkan yang keempat yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang dimaksud yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai undang-undang yang berlaku, dan setelah dewasa dia boleh memilih mau ikut kewarganegaraan yang mana. Nah, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan menyebutkan bagaimana sih cara memperoleh kewarganegaraan yang ada di Indonesia. Nah, dalam pasal ini cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu meliputi 1. Melalui cara kelahiran, di mana di setiap bayi yang lahir itu baik berlandaskan keturunan orang Indonesia atau ia lahir di wilayah Indonesia, dia sudah menjadi atau sudah memiliki kewarganegaraan sebagai masyarakat Indonesia. Namun jika sudah 17 tahun itu dibuktikan dengan cara kita memperoleh atau membuat KTP atau kartu tanda penduduk. Nah, yang selanjutnya yaitu melalui cara pengangkatan, di mana pengangkatan status kewarganegaraan seorang anak dari warga negara asing ini, pemberian kewarganegaraan Indonesia pada anak tersebut dibatasi pada saat usia 5 tahun serta mendapat pengesahan dari pengadilan negeri dari tempat orang tua yang telah mengangkat anak tersebut. Jadi dia akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia setelah dia berumur 5 tahun dan sudah disahkan menjadi anak angkat dari warga negara Indonesia. Yang ketiga selanjutnya yaitu melalui cara permohonan, di mana anak yang lahir di luar perkawinan dari seorang ibu warga negara Indonesia maupun anak yang lahir dalam perkawinan yang sah tetapi dalam perceraian hak asuhnya oleh hakim diserahkan kepada ibunya yang berwarga negara Indonesia, itu boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, orang tersebut sudah tidak memiliki kewarganegaraan
asing selain Indonesia. Nah, selain itu, yaitu melalui pewarganegaraan naturalisasi. Warga negara Indonesia itu memberikan kesempatan pada negara asing yang ingin bertempat tinggal di Indonesia melalui pewarganegaraan atau naturalisasi. Namun, dalam proses tersebut ada syarat yang harus ditempuh oleh pemohon pewarganegaraan, yaitu 1. Sudah berusia 21 tahun. Yang kedua, apabila ia laki-laki yang sudah menikah, maka perlu adanya surat persetujuan dari istri. Kemudian, terlahir di wilayah Republik Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 tahun dan secara berturut-turut dalam kurun waktu 10 tahun secara tidak berturut-turut. Nah, kemudian yaitu dia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan setelah itu tidak sedang menjadi warga negara lain atau kehilangan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, untuk permintaan kewarganegaraan ini bisa dilakukan dengan cara permohonan ditulis menggunakan bahasa Indonesia disertai dengan bukti-bukti mengenai umur, persetujuan istri, kecakapan dalam berbahasa Indonesia, dan lain-lain. Setelah itu ada permohonan yang diajukan secara tertulis serta menggunakan materai yang diajukan kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan negara. Nah, yang kelima yaitu akibat adanya perkawinan, di mana semisal ada seseorang dari perempuannya dari warga negara Indonesia kemudian ingin menikah dengan warga negara asing, dia akan memperoleh kewarganegaraan setelah 1 tahun melakukan atau melangsungkan pernikahan, dan dia akan mengajukan kepada Menteri Kehakiman atau melalui pengadilan negeri setempat untuk mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu dia videonya mengenai asas kewarganegaraan yang diikuti atau dianut oleh Indonesia dan juga cara memperolehnya. Cukup sekian video kali ini, semoga dapat menambah wawasan tentang kewarganegaraan atau tentang pendidikan kewarganegaraan kalian semua. See you next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching guys. See you next video. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya ya. Dadah.